Sebagai warga DKI, gue kemarin nonton debat calon gubernur dan calon wakil gubernur di TV. Dan gue yakin sebagian Anda mungkin nonton juga debat yang ya sebetulnya dari sisi keseruan itu barangkali lebih seru debat Capres kemarin atau lebih seru debat Cagup dan Cawagup pada tahun 2016 ketika Ahok, Anies, dan AHY maju. Kenapa sekarang lebih adem? Karena masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur itu menghindari untuk mengkritik langsung atau menghindari untuk mendebat langsung ide-idenya. Hanya mungkin Mas Pram yang kelihatan untuk mencoba menghangatkan debat dengan langsung bertanya pada fokus ketimbang basa-basi yang seolah-olah mau merangkul tapi ujung-ujungnya sebetulnya tidak memberikan gambaran yang utuh. Dari semua rangkaian debat itu ada banyak hal yang menurut gue menarik. Kalau dari sisi program kerja, dari sisi apa yang akan dilakukan, banyak hal-hal yang masih di awang-awang. Ada juga yang mulai fokus pada teknis. Misalnya soal bagaimana berpikir mengurangi kejahatan di DKI Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno misalnya mengagendakan untuk memasang CCTV di RT, di RW. Ini agak menarik sih sebetulnya. Kan banyak orang jahat, kenapa? Karena nggak ada orang yang lihat. Tapi kalau CCTV ada di mana-mana, orang-orang yang berniat jahat pada akhirnya mikir, ini ketahuan nggak ya? Ini bakal berkonsekuensi nggak ya terhadap tindakan mereka? Kejahatan itu tentu saja bukan cuma kriminal biasa kayak pencurian, perampokan, atau hal-hal kekerasan lainnya. Tetapi juga mungkin ada kejahatan di rumah tangga, ada kejahatan bersifat narkoba, dan lain-lain. Ini diyakini bisa meredam kejahatan di Jakarta. Iya sih, bahwa salah satu variabel untuk menekan kejahatan itu adalah bagaimana meningkatkan ekonomi. Tapi kan yang namanya penjahat ya, kalaupun dia sudah kaya jahat tetap saja jahat. Wong koruptor saja sudah kaya tetap jadi penjahat. Kenapa? Karena nggak diawasi. Kenapa? Karena sistem pengawasannya tidak melekat. Nah, sistem pengawasan yang melekat ini yang menurut gua penting untuk ditampilkan di Jakarta agar kejahatan bisa ditekan. Karena kejahatan bisa ditekan, kita hidup jauh lebih nyaman, kita bekerja jauh lebih nyaman, lingkungan juga bisa bergerak dengan nyaman, sehingga kita bisa fokus membangun produktivitas. Itu dari sisi misalnya satu program kerja. Misalnya program kerja yang ditawarkan oleh RK 200 juta per RW. Tapi uangnya dipegang oleh lurah katanya. Dipegang oleh kelurahan. Kenapa dipegang oleh kelurahan? Karena kelurahan adalah ujung terakhir dari layanan masyarakat, dari pemerintah yang melayani masyarakat. Kan ujung terakhir kelurahan. Setelah itu RT dan RW kan bukan layanan pemerintah yang resmi. Mereka adalah pembantu program-program pemerintah, tetapi secara umum mereka bukan ASN. Nah, problemnya lagi kan adalah apakah dengan kayak gini maka RW punya kebebasan untuk mengakses bagaimana merencanakan keuangan tersebut, membangun desa, membangun wilayahnya dan lain-lain. Terus buat apa misalnya ada musrenbang, musyawarah dan perencanaan pembangunan yang informasinya diakses dari bawah. Gitu. Itu juga menjadi problem sehingga RW-RW ini nanti apakah dengan adanya dana 200 juta itu tunjangan RW-nya gimana? Hilang dong, semua ditarik lagi ke kelurahan. Tunjangan RT-nya gimana? Hilang juga karena sudah ada 200 juta di kelurahan. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan RT RW. Mungkin bukan tunjangan yang mereka manfaatkan, tetapi mereka membutuhkan apresiasi karena kan kerja-kerja teknis di lapangan sebagai RT dan RW mau nggak mau membutuhkan support dari pemerintah. Dan supportnya itu harusnya langsung. Bukan support yang dititipin di kelurahan lalu untuk pencairannya butuh setumpuk dokumen, butuh proposal, butuh ini, butuh itu, akhirnya malas lalu dananya ngendap di kelurahan dan nggak jelas. Ini yang bisa menjadi problem.
Yang paling menarik sebetulnya adalah gayanya pasangan nomor urut 2 Kun Wardana. Dharma Parengkun dengan Kun Wardana. Nah, ini kan memang dari marga Kun ya. Dan kita tahu marga Kun ini kadang-kadang aneh juga, kecuali Kun tadi. Nggak aneh. Kalau yang dua ini memang agak seru. Misalnya bagaimana cara mereka melemparkan isu atau bagaimana cara mereka merespon pertanyaan dari Ridwan Kamil tentang COVID. Ini agak lucu juga sih. Seolah-olah memang kita bisa lihat lagi terusannya tuh dari debat di konferensi pers. Dharma Parengkun ini katanya orang yang nggak percaya COVID. Katanya dia meyakini COVID itu sebagai intervensi atau konspirasi global untuk merusak dunia, kayak semacam gerakan Thanos gitulah. Jadi ini yang kemudian dieksploitasi oleh wartawan juga dalam debat, dan kita melihat memang banyak aneh. Gue sih ngelihatnya wajar saja. Pasangan ini, calon independen ini, Dharma Parengkun dengan Kun Wardana, tadinya dalam setting politik besar dipersiapkan jadi lawan boneka. Jadi mereka tuh bukan pasangan yang benar-benar serius maju menurut gua ya. Mereka cuma dipersiapkan jadi lawan boneka. Sebelum turun keputusan MK, kan PDIP nggak bisa memajukan sendiri pasangannya. Bahkan PKS yang sudah mendeklarasi Anies waktu itu, Anies Baswedan sebagai calon gubernur dari PKS, kan akhirnya Anies ditinggalin karena asumsinya PKS nggak bisa majuin sendiri. Lalu ketika MK sudah menurunkan keputusan bahwa partai ini bisa mengajukan sendiri sepanjang suaranya lebih dari 7,5% atau 8%, gue lupa. Ternyata PKS akhirnya nggak mau juga sama Anies, ditinggalin begitu saja Anies dan mereka merapat ke RK. Nah, pasangan Kun ini tadinya asumsinya gitu tuh, RK nggak punya lawan, ketimbang melawan kotak kosong, kesannya pura-pura banget, kesannya lucu banget, maka ditampilkanlah pasangan pura-pura itu. Jadi settingan dari awal memang tidak serius. Bahkan untuk melengkapi itu, problem kan kalau pasangan independen kan harus ngumpulin KTP. Nah, KTP-nya ini ya kemarin-kemarin kan bermasalah. Ada KTP yang dicatut, ada KTP yang nggak jelas gitu loh, bermasalah. Dan Bawaslu sempat memverifikasi dan gue nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi yang pasti pasangan ini akhirnya maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan nomor urut 2. Karena pasangan ini memang dipersiapkan tadi sebagai lawan pura-puranya RK. Jadi satu paket. Dan kita tahu kan, dulu RK mau dipasangin sama Kaesang. Jadi lawan pura-puranya Kaesang agar seolah-olah menang padahal pertandingan bohong-bohongan. Ketika MK memutuskan PDI bisa memajukan sendiri, pasangan Kun Wardana ini kehilangan arah. Wong tadinya memang cuma mau pura-pura, sekarang harus bener-bener. Wajar kalau segala persiapan, segala hal yang berkenaan dengan keinginan mereka maju sebagai gubernur dan calon gubernur itu kesannya ya asal tempel, asal jadi. Bahkan statement-statementnya juga bisa dianggap statement yang dalam tanda kutip ya begitu-gitu aja. Ini juga tercermin dari hasil survei yang menempatkan pasangan ini jauh di bawah dua pasangan yang lainnya. Tinggal lagi sekarang pasangan RK dan Suswono. Suswono ini dari PKS berpasangan dengan RK. PKS adalah partai yang meninggalkan Anies Baswedan kemarin. Berhadapan dengan Pramono Anung dan Rano Karno. Ini yang sedang beradu argumentasi, beradu narasi, beradu program kerja. Kadang-kadang memang kalau kita perhatikan, Pramono Anung kan orang yang selama ini dikenal ada di belakang meja. Jadi dia biasa mencatat, dia biasa membawa buku kecil, dokumentasi kecil untuk menyerap benar-benar persoalan yang ada, bukan cuma asal ngomong.
bukan cuma asal janji, bukan cuma asal menelurkan program untuk menarik suara, tetapi bahwa kebiasaan ini membuktikan bahwa program-program yang ditawarkan benar-benar mau direalisasikan, dan makanya programnya itu rata-rata lebih realistis, lebih tidak complicated gitu loh. Tidak terlalu bombastis, program-programnya lebih bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Contohnya tadi itu CCTV, contohnya bagaimana memberdayakan balai rakyat yang selama ini barangkali dianggap ada dan tiada, kembali menjadi pusat kegiatan masyarakat. Atau misalnya mengadakan informasi lowongan kerja di kecamatan-kecamatan agar masyarakat yang ada di kecamatan itu bisa mengakses informasi lowongan kerja dengan cepat, informasi lowongan kerja dengan lebih baik. Tentu saja pasti mengundang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga dan kesempatan buat anak-anak muda untuk ada di kecamatan itu untuk mencari pekerjaan sesuai dengan bidang dan minatnya. Hal-hal yang menarik seperti ini menurut gua lebih bisa dirasakan hasilnya ketimbang janji-janji yang tinggi-tinggi, janji-janji yang luar biasa. Kenapa? Kalau memang Jakarta ingin beranjak menjadi kota global, bukan kemudian janji ingin membuat Jakarta seperti Dubai, bukan kemudian janji ingin membuat Jakarta seperti New York, tetapi yang jauh lebih penting adalah mempersiapkan infrastruktur Jakarta, baik infrastruktur dalam bentuk fisik, infrastruktur birokrasinya, infrastruktur yang sifatnya layanannya, itu harus lebih bagus untuk mensupport agar masyarakat Jakarta secara mental bergerak dari mentalitas masyarakat berkembang menjadi mentalitas masyarakat kota maju dengan kompetisi yang sehat, dengan terbukanya peluang yang sehat. Sayang, kalau kita perhatikan mungkin karena debat pertama keseruannya belum terlalu dapat, kalaupun dari paparan para calon itu kita sudah tahu mana calon yang serius menyampaikan programnya dan programnya ini realistis untuk direalisasikan, mana calon yang masih mengawang-awang menjanjikan surga tetapi program-programnya belum tentu bisa direalisasikan. Apa yang disampaikan RK misalnya, nanti ada kartu KJP, kartu KIP, kartu dan lain-lain di Jakarta itu semua mau dihapuskan, dijadikan satu kartu. Kan problemnya kan soal data. Keluhan dari KJP, KIP, kartu prasejahtera saja, banyak warga yang harusnya dapat nggak dapat. Kenapa mereka nggak dapat? Karena data yang dimiliki pemerintah itu nggak valid atau barangkali di lapangan ada yang tidak sesuai. Jadi warga-warga miskin yang harusnya dapat kartu malah nggak dapat. Bayangin kalau orang-orang yang sudah pegang kartu itu kemudian kartunya dikumpulin lagi diganti dengan satu kartu, itu kan problemnya bagaimana nanti jangan-jangan orang yang pegang kartu KJP ketika kartunya dikumpulin lagi nggak tercatat lagi karena ada kesempatan namanya digantikan oleh yang lain. Ini bisa menjadi problem serius. Karena apa? Karena problem pemerintahan kita dari dulu sampai sekarang pendataannya nggak beres. Jadi bagaimana caranya agar pendataannya beres? Ya rapihkan data baru bisa melompat untuk merapikan bagaimana mendistribusi kartu itu bisa sesuai dengan target atau masyarakat yang membutuhkan. Nah ini isunya akhirnya masyarakat jadi ragu. Nanti kalau kartu KJP gue diambil, kartu lansia gue diambil, kartu Jakarta Sehat gue diambil untuk disatukan, jangan-jangan malah nggak dibalikin lagi ke dia. Jangan-jangan malah orang lain yang dapat. Itu menjadi isu juga di masyarakat terhadap tawaran yang ditawarkan oleh Ridwan Kamil kemarin. Gue Eka Gun tadi.
masuk Pak Eko. Terima kasih.